Anies Baswedan sudah mulai memunculkan serangan-serangan dalam bentuk sindiran-sindiran, khususnya kepada Ganjar Pranowo. Anies menyindir Ganjar karena dianggap seorang pemimpin yang hanya lari-lari pagi, kemudian mengunggah fotonya ke media sosial. Kalau dia tidak, katanya begitu, dia menyerap aspirasi rakyat dalam senyap. Komentar saya apa? Pret. Bill Gates. Anies ini sudah mulai mematik peperangan. Tapi wajar saja bahwa dia mulai menyerang karena dia sudah mulai gugup dan gagap menghadapi popularitas Ganjar yang semakin meroket. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi hari ini, hari Rabu tanggal 24 Mei 2023. Sahabat Indonesia, Anies Baswedan sudah mulai memunculkan serangan-serangan dalam bentuk sindiran-sindiran, khususnya kepada Ganjar Pranowo. Anies menyindir Ganjar karena dianggap seorang pemimpin yang hanya lari-lari pagi, kemudian mengunggah fotonya ke media sosial. Kalau dia tidak, katanya begitu, dia menyerap aspirasi rakyat dalam senyap. Komentar saya apa? Pret. Bill Gates. Anies ini sudah mulai mematik peperangan. Tapi wajar saja bahwa dia mulai menyerang karena dia sudah mulai gugup dan gagap menghadapi popularitas Ganjar yang semakin meroket. Sedangkan Anies sampai detik ini belum punya tiket pasti apakah dia bisa menjadi bakal calon presiden atau tidak. Kalau Ganjar Pranowo sudah pasti, karena PDIP dengan atau tanpa koalisi sudah pasti Ganjar Pranowo akan didaftarkan menjadi calon presiden di KPU bulan Oktober nanti. Jadi serangan Anies bagi saya adalah bentuk kerisauan dari seorang Anies Baswedan menghadapi popularitas Ganjar yang sudah semakin tidak terbendung. Kalau saya boleh mengkritisi tentang Anies Baswedan, adalah jauh lebih baik seorang pemimpin yang lari-lari atau naik sepeda, foto-foto diminta oleh penggemarnya kemudian diupload di media sosial, daripada seorang pemimpin yang diam-diam dalam senyap tapi aktif untuk menggelorakan politik identitas berbasis agama. Ini jauh lebih berbahaya, jauh lebih destruktif daripada Ganjar Pranowo yang secara natural berolahraga, bertemu dengan masyarakat, foto, bercanda, kemudian diupload di media sosial Ganjar Pranowo. Ini sah-sah saja. Hampir semua pemimpin melakukan hal seperti itu. Untuk itu mengapa saya, Rudy S. Kamri, begitu gigih melawan Anies Baswedan? Bukan Aniesnya yang saya lawan, tapi niatnya untuk memakai politik identitas berbasis agama dan SARA yang akan berpotensi merusak keberagaman Indonesia dan merusak NKRI. Bisa saya pastikan kalau Anies Baswedan menjadi pemimpin di Indonesia, keberagaman ini akan terancam dengan serius. Karena kita melihat pendukung-pendukung Anies Baswedan sebagian besar adalah orang-orang yang sangat intoleran. Mereka ini adalah musuh bagi keberlangsungan Indonesia. Jadi sangat wajar kalau saya dan
ratusan juta masyarakat Indonesia menolak Anies Baswedan dan mendukung calon presiden yang nasionalis, Pancasilais, yang benar-benar didukung oleh kelompok-kelompok nasionalis yang cinta NKRI, cinta keberagaman, dan anti politik identitas. Itu sikap saya secara jelas. Sahabat Indonesia, saya tidak ikut siapa-siapa. Saya tidak tegak lurus kepada tokoh-tokoh manapun. Saya tegak lurus pada NKRI, Pancasila, dan Merah Putih. Saya tegak lurus melawan orang-orang atau kelompok-kelompok yang sering menyuarakan khilafah sebagai ideologi negara, dan saya melawan kelompok-kelompok intoleran yang bisa merusak kebinekaan Indonesia. Jadi bagi saya menyikapi kritik Anies Baswedan ini, bagi saya ya biasa-biasa sajalah. Dan saya yakin Mas Ganjar Pranowo dengan kesantunannya dia itu pasti tidak akan menggubris sindiran-sindiran seperti ini. Alhamdulillah sudah dibantu diluruskan oleh Sekjen PDIP Mas Hasto Kristianto bahwa Ganjar Pranowo itu benar-benar menyerap suara masyarakat, pemimpin yang sangat peduli dengan rakyat. Sahabat Indonesia, kalau kita merujuk pada hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting, ada sifat-sifat kepemimpinan yang sangat diidolakan oleh rakyat Indonesia. Yang pertama adalah sifat kejujuran, yang kedua kepedulian terhadap rakyat, ketiga ketegasan, keempat ketaatan terhadap agama, dan yang terakhir kepintaran. Dari survei ini 40% lebih masyarakat Indonesia memilih bahwa pemimpin Indonesia harus jujur dan peduli dengan rakyat. Dari 4 kriteria sifat kepemimpinan untuk mengukur kualitas personal calon presiden, Ganjar Pranowo jauh mengungguli 2 capres yang lainnya, termasuk Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa rakyat melihat atau mempersepsikan Ganjar Pranowo adalah calon presiden yang paling jujur. Jujur terhadap tindakannya, jujur terhadap ucapannya, jujur terhadap komitmennya. Kalau Anies Baswedan, saya meragukan kejujurannya. Saya masih ingin menggaungkan Indonesia menolak lupa. Pada saat Pilgub tahun 2017 di DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menggaungkan politik identitas sebagai kendaraan untuk menjadi gubernur. Dan ini melukai masyarakat, melukai kebinekaan kita. Tidak boleh pemimpin atau orang-orang seperti ini akan meluaskan jangkauannya untuk merusak keindonesiaan kita. Jadi ini alasan saya kenapa saya tidak menginginkan Anies Baswedan jadi calon presiden atau calon pemimpin manapun. Ini alasan yang sangat konkret bagi saya dan puluhan juta rakyat Indonesia memilih seorang Ganjar Pranowo. Karena apa? Bukan hanya nasionalisme, tapi juga kejujuran dan kepedulian terhadap rakyat. Masalah ketegasan Ganjar Pranowo belum ada yang menandingi menurut saya. Meskipun dia bukan militer, belum tentu militer itu tegas. Kita pernah mempunyai presiden 10 tahun 2004-2014 dari militer, ternyata juga tidak tegas juga, peragu, zero enemy motonya, sehingga merangkul orang-orang yang berpotensi atau kelompok-kelompok yang berpotensi merusak keindonesiaan kita. Dan Ganjar Pranowo sudah membuktikan ketegasannya. Dia memecat kepala sekolah SMA yang radikalis dan intoleran. Dia minta kepada ASN seluruh Jawa Tengah untuk menandatangani fakta integritas untuk taat terhadap Pancasila, tunduk kepada NKRI, dan anti kelompok-kelompok intoleran, termasuk organisasi terlarang seperti PKI, HTI, FPI.
itu dilarang oleh Ganjar Pranowo dengan tegas. Anies Baswedan pernah melakukan seperti itu? Tidak pernah. Jadi masalah kejujuran ini lebih penting daripada kita membahas seorang pemimpin yang lari-lari pagi. Kalau Ganjar Pranowo berolahraga sudah sejak dulu, baik pakai sepeda, baik jalan kaki, jalan cepat, atau lari pagi, itu sudah menjadi kebiasaan seorang Ganjar Pranowo sejak puluhan tahun yang lalu. Jadi kalau ini dimaknai sebagai pencitraan, ya monggo-monggo saja. Yang jelas Ganjar Pranowo tidak menerapkan politik identitas untuk meraih kekuasaan. Itu poin yang harus kita syukuri. Dan kita harus cepat dan tepat memilih pemimpin Indonesia masa depan. Pemimpin yang membuat Indonesia lebih baik. Dan itu Ganjar Pranowo, bukan yang lain. Apalagi Anies Baswedan. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudy S. Kamri.